Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, layanan pengaduan masyarakat Lapor Mas Wapres besutan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjaring beragam pengaduan dari masyarakat, mulai dari sengketa tanah hingga ijazah ditahan. Pertanyaannya, apakah program ini efektif untuk menyelesaikan ragam persoalan yang ada di masyarakat? Hampir 2 minggu sejak diluncurkan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, layanan pengaduan Lapor Mas Wapres tak pernah sepi dari pengaduan masyarakat. Laporan tak hanya datang dari warga Jabodetabek, namun juga dari sejumlah provinsi di Indonesia. Masyarakat dari berbagai daerah pun rela datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapinya ke kantor Wapres di Gambir, Jakarta Pusat. Tujuannya memang dari Riau melapor ke Mas Wapres untuk untuk kelanjutan permasalahan sengketa tanah kami dari Riau. Makanya kami alhamdulillahnya ada laporan dari melapor kita ke Wapres. Udah direspon mungkin dalam waktu dekat karena ini akan merekomendasi ke kementerian terkait langsung ke ATR BPN pusat. Oke, dan nanti Bapak akan dikontak lagi kalau? Iya, akan dikontak dan nomor HP pun dikirim, email pun dikirim. Sebenarnya kasus-kasus ini sudah mengadukan ke KPK selain untuk karena terkait dengan korupsi. Selain KPK dan juga itu kami mengadukan ke Kementerian LHK dan sebagainya. Sampai hari ini belum ada respon. Lalu apa bedanya layanan pengaduan Lapor Mas Wapres ini dengan layanan pengaduan masyarakat yang telah dimiliki oleh pemerintah? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya Selasa 19 November di Jakarta mengungkapkan, layanan Lapor Mas Wapres sekaligus menghidupkan kembali layanan yang sudah ada, lapor.go.id. Lapor Mas Wapres, tambah Hasan, diintegrasikan dengan kanal lapor.go.id yang saat ini sudah ada dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Lapor Mas Wapres juga akan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik atau SP4N. Adanya Lapor Mas Wapres diharapkan membuat kementerian lembaga ataupun gubernur dan bupati atau wali kota lebih memperhatikan pengaduan-pengaduan yang disampaikan warga. Sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor wakil presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat gitu. Nasbi mengatakan sejauh ini sudah 400-an pengaduan masuk melalui Lapor Mas Wapres. Dari jumlah ini sebanyak 75 kasus sudah ditangani. Lantas, apakah program Lapor Mas Wapres ini akan efektif mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Agus mengatakan mekanisme penanganan laporan seperti itu tidak memungkinkan untuk berjalan secara efektif. Agus mengungkapkan jika ada aduan masuk, Wapres tak bisa turun tangan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Terlebih dalam layanan ini, aduan tidak diterima langsung oleh Wapres, melainkan pihak Sekretariat Wakil Presiden. Sesuai tata kelola kenegaraan, laporan harus disampaikan secara berjenjang melalui mekanisme yang ada. Misalnya, jika masyarakat membuat pengaduan seputar tanah, maka aduan perlu melalui beberapa mekanisme hingga sampai ke tangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dari Kementerian ATR baru akan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk jika harus dilimpahkan ke dinas-dinas di daerah. Dibandingkan membuat aduan langsung kepada orang nomor 2 di Indonesia, program serupa sebenarnya bisa diambil alih oleh masing-masing kementerian lembaga. Dengan demikian, aduan bisa diproses tanpa perlu melewati birokrasi yang panjang. Program Lapor Mas Wapres sejauh ini mendapat sambutan positif dari publik yang ingin mengadukan secara langsung persoalan yang dihadapinya kepada Wapres. Namun, efektivitasnya perlu diuji. Apakah layanan ini mampu menyelesaikan persoalan atau hanya mengumpulkan unek-unek warga yang resah dengan persoalan yang dihadapinya? Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah program Lapor Mas Wapres ini efektif atau tidak?